بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dari amin. Al-babu tsamin, bab yang ke-8. Fima urifa min ahwalil mauta, pada sesuatu apa yang diketahui min ahwalil mauta, dari keadaan-keadaan orang-orang yang meninggal, bil mukasyafati fil manam, dengan terbukanya hal itu di dalam tidur. Anilam, ketahuilah, anna anwarul basairi, bahwasanya cahaya mata hati, mustafadata, yang diperoleh, al-mustafadata, yang diperoleh min kitabillahi, dari kitabnya Allah Ta'ala, wa sunnati rasulih, dan dari sunnahnya rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa min manahijil i'tibari, dan dari jalan-jalan pengambilan pelajaran, wa tu'arrifuna, dan itu dapat memberitahukan kita ahwala, keadaan-keadaan al-mauta, orang yang meninggal, alal jumlati, secara keseluruhan, secara global, wal kisamahum, dan terbaginya mereka, ila su'ada'a wa ashqiya'a, kepada orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Walakin, akan tetapi, halu Zaidin, keadaan Zaid, wa Amr, dan Amr, bi'ainihi, dengan dirinya sendiri, fala yankashifu, tidak terbuka, bihi, dengannya, aslan, sama sekali. Fa'innahu, fa'inna, sesungguhnya, awalna, apabila kami, jika kita berpegang, ala imani, terhadap iman Zaidin wa Amrin, Zaid dan Amr, fala nadri, maka kita tidak tahu, ala mada, atas apa, mata, dia meninggal, wa kaifa khutima lahu, dan bagaimana diakhiri baginya. Wa in awalana, khutima lahu berarti diakhiri baginya usianya, usianya maksudnya. Khutima lahu ditutup usianya. Nah, wa in awalana, dan jika kita berpegangan, ala salahihi, kepada kebaikannya, al-zahiri, secara zahir, yang zahir, fattaqwa, maka takwa, mahallu, maka ketakwaan itu, mahallu al-qalbu, itu tempatnya adalah di hati. Wa huwa ghamidun, dan itu adalah sangat samar, yakhfa, dan tersembunyi, ala sahibi, atas pemilik at-taqwa, takwa. Fa kaifa, maka bagaimana, ala ghairihi, atas lainnya. Fala hukma, maka tidak ada hukum bagi, bisa ditetapkan hukum, maka tidak bisa ditetapkan hukum, lidhahiri, secara zahir, as-salahi, kebaikan, dunat taqwal batin, tanpa takwa secara batin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu, sesungguhnya Allah akan menerima, minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi beliau di dalam judul bab ini adalah bab fima urifa min ahwalil mauta bil mukasyafah fil manam. Bab mengenai apa-apa yang bisa diketahui daripada keadaan orang-orang yang meninggal, tapi dengan mukasyafah, dengan terbukanya keadaan tersebut melalui mimpi. Mimpi itu memang bukan sesuatu patokan yang bisa dijadikan sebagai rujukan hukum, tetapi ru'yal mu'min juz'un min kata juz' minan nubuwah.
Jadi mimpi itu sebagai tanda, sebagai isyarah, boleh. Maka hal ini menguatkan, ya. Jadi beliau ingin menyampaikan, jadi intinya saya akan membawakan kisah-kisah mimpi tentang keadaan orang setelah meninggal. Fulan dimimpiin, bagaimana keadaanmu begini, banyak nanti. Nah, sebelum itu beliau biasa menjelaskan dulu. Ketahuilah, kata beliau, bahwa أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومناهج الاعتبار تعرفنا أحوال الموتى بالجملة. Cahaya basirah yang kita dapatkan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita secara global aja tentang keadaan orang yang mati. Bahwa dia itu syaqi atau sa'id. Dan kalau sa'id dia akan mendapatkan kenikmatan, kalau dia syaqi dia akan tersiksa. Tapi secara khusus fulan sama fulan, dicontohkan di sini Zaid sama Amr. Ya, secara khusus si Zaid atau si Amr atau si fulan, kita nggak tahu. Kenapa? Kalau kita cuma pengen menghukumi dia itu selamat dengan takwa zahir, secara zahir, karena kita kan menghukumi secara zahir. Takwa itu nggak bisa dihitung dengan zahirnya. Takwa itu hakikatnya batinnya. Sedangkan batin itu nggak ada yang tahu. Dianya sendiri, yang sahibut takwa itu nggak tahu dia tentang hakikat ketakwaannya dia. Bagaimana orang lain ingin menghukumi hal tersebut. Sedangkan Allah telah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima amalan kecuali orang yang bertakwa. Jadi kan kita nggak tahu nih, benar-benar si Z ini atau si Amr ini takwa atau enggak. Saya nggak tahu. Terus bagaimana? Nah, dilanjutkan. Fala yumkinu ma'rifatu, maka tidak mungkin mengetahui hukum Zaidin wa Amrin, hukumnya Zaid dan Amr, illa bimusyahadatihi, kecuali dengan menyaksikannya, bimusyahadati, dengan penyaksian ma jara alaihi, apa yang berlaku atasnya. Wa idza mata, dan apabila dia meninggal, faqad tahawwala, dia telah berpindah min alamil mulki, dari alam mulk, wa syahadati, dan syahadah, ila alimil ghaib, ila alim orang yang mengetahui ya kan. Alam ila alamil ghaibi wal malakut, pada alam ghaib dan malakut. Fala yura, maka ia tidak bisa melihat bil aini zahir. Tidak bisa dilihat. Maka tidak bisa dilihat bi aini zahir. Bil aini zahir, dengan mata zahir. Wa innama, dan sesungguhnya yura, bisa dilihat bi ainin ukhra, dengan mata yang lain. Khuliqat tilkal ainu, yang mana mata itu diciptakan, fi qalbi kulli insan, di dalam hati setiap manusia. Walakinnal insana, akan tetapi manusia, ja'ala 'alaiha, menjadikan atas hati, gishawatan, penutup, kathifatan, yang tebal, min syahwatihi, dari syahwatihi, dari syahwatnya, wa ashghalihi, dan kesibukannya, ad-dunyawiyati, yang dunia. Fasara la yubsiru biha, maka dia tidak bisa melihat dengannya. Wala yatasawwaru an yubsira, dan tidak tergambarkan bahwa ia dapat melihat, biha, dengannya, syai'an, sesuatu, min alamil malakut, dari alam malakut, malam tankosha, yang selagi tidak tersingkap ya. Tilkal gishawatu, penghalang tersebut, an aini qalbi, dari mata hatinya. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan, kita kan nggak mungkin mengetahui keadaan si Zaid, si Fulan dengan, kecuali kalau kita menyaksikan. Nah, kalau dia masih hidup, kita bisa lihat, oh dia sholat, dia ibadah, dia tahu. Kalau meninggal, berubah, pindah ke alam yang lain, alam malakut. Maka tidak bisa melihat keadaan di alam malakut dengan mata kepala kita, nggak bisa. Tapi yang melihat apa? Mata hati itu bisa melihat hakikatnya manusia, walaupun dia masih hidup, bisa melihat dengan dengan mata hatinya. Tapi masalahnya, kebanyakan orang itu mata hatinya tertutup, disebabkan apa? Syahwatnya, disebabkan kesibukannya, sehingga mata hatinya tidak terbuka.
Kan ini dikuatkan dengan firman Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidaklah yang buta itu mata, tapi buta hati mereka. Ya, dalam riwayat yang lain, laula anna syayatin yahumuna ala qalbi ibni Adam la syahadu alam al-malakut. Kalau bukan karena setan itu selalu mengelilingi dan mengganggu, jadi error terus bahasanya itu. Keganggu terus. Sebenarnya ini mata bisa ngelihat. Masalahnya apa? Dia itu tertutupi, terhalangi. Kayak kita punya mata, ada kaca, kacanya ini kena sesuatu kotoran atau embun atau sesuatu, ya kita nggak lihat. Katanya ada di sana. Coba ini bersihin. Ah iya lihat. Nah sama begitu kata beliau. Masalahnya itu tertutup. Nah, terus bagaimana? Lanjut. Walamma kanatil ghashawatu dan ketika penutup itu munqasya'atan itu tersingkap an ainil anbiya dari mata para nabi-nabi alaihimussalam fala jarama maka pasti nazaru mereka melihat ilal malakuti kepada alam malakut wa syahadu dan menyaksikan ajaibahu keajaibannya wal mauta dan orang-orang meninggal fi alamil malakut di alam malakut fasyahaduhum maka mereka menyaksikan syahadu il anbiya, maka para nabi-nabi menyaksikan mereka yang dikubur. Ya, wa akhbaru dan mereka memberi kabar. Para nabi, ya kan? Nabi lihat. Wajatuhuma mu'adzaban. Rasulullah kita nggak lihat. Ada kuburan, nggak ada suara, nggak ada apa. Kata Rasulullah waktu ditaruh jadi mu'adzaban. Hina fil ardi la taqta. Laula khasyata an la tatadafanu la sa'altu Allah an yurikum adzabul qabr. Takutnya kalian saling nguburin ayat. Berarti beliau lihat dong. Iya. Pakai mata apa itu? Mata hati. Soalnya bersyawahnya nggak ada, Pak. Ambiya itu terbuka. Makanya lihat alam-alam seperti itu. Baik. Dan karena itulah ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul melihat dautata hempitan al-qabri kuburannya fi haqqi Sa'ad bin Mu'adz bagi Sa'ad bin Mu'adz wa fi haqqi Zainab ibnatihi bagi Zainab putri beliau. Wakadzalika dan begitu juga halu Abi Jabir keadaan Abi Jabir lama ketika istusyhida ia mati syahid. Kan beliau inna abaka qad ra'a rabbahu kifahan ghairi hijab wa qala lahu dari mana tahu dia? Nabi lihat alam malakut itu menyaksikan arwah dan ini yang terjadi itu beliau melihat. Baik. Id akhbarahu karena ia diberitahu. Siapa? Karena beliau Nabi memberitahukan kepada Jabir, ya. Annallaha bahwasanya Allah Ta'ala aq'adahu mendudukannya baina yadayhi di hadapan Allah laisa yang tidak ada bainahuma di antara keduanya satrun penutup. Wa mithlu hadhil musyahadah dan penyaksian seperti ini la matba'a tidak ada harapan fiha pada penyaksian li ghairil anbiya selain para nabi wal auliya dan wali-wali alladzina yang mana mereka dekat dekat darajatuhum derajat mereka minhum dari minal anbiya minal anbiya dari nabi. Jadi yang melihat kayak begini ya para nabi itu udah pasti. Taib al-auliya. Nah, al-auliya ada yang menyaksikan, tapi yang bukan semua wali. Yang wali itu yang memang derajatnya mendekati derajatnya para nabi. Berarti auliya maksusin. Dibuka oleh Allah, diperlihatkan. Ini bukan alam mimpi. Kalau alam mimpi nanti banyak. Kata beliau, adapun alam mimpi, nanti beliau akan mengatakan, alam mimpi itu alam di antara. Kadang-kadang kita yang biasa aja, yang masih tertutup, ketika tidur itu kebuka. Gitu loh. Bisa menyaksikan. Makanya beliau akan membahas itu. Tapi beliau kasih muqaddimah dulu pembahasan ini. Ammal awliya yusyahidun. Bisa. Nah, wa ma'ruf indana di dalam ilmu tauhid bahwa kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan di nabi jaza an yakuna
karamatan liwali. Selagi Nabi bisa ngelihat alam kubur, ada wali bisa kebuka sama Allah bilang fulan tersiksa. Seperti yang diceritakan kisah masyhurah ma'rufah an Imam Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya beliau melihat kepada seorang di kuburnya tersiksa. Beliau lihat kayak Nabi. Ya, lalu beliau bertanya, ini siapa? Fulan ini pernah nggak hadir majelis kita? Ini Fulan ini baru meninggal nih, pernah nggak hadir di majelis kita? Alah, kita nggak pernah inget deh, dia nggak pernah hadir. Tapi ada nggak dia pernah lihat kita? Pernah lihat? Nemuin anak pernah? Kayaknya nggak pernah. Tapi nggak ada lagi. Berarti iya pernah. Kayaknya dia pernah lihat. Waktu itu anak duduk sama dia, rombongan antum jalan, dia nanya ini debu, rame-rame apaan nih? Ini rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Qala min huna insyaallah. Nashfa' lahu ya Rabb. Ini orang pernah ngelihat debunya kita, rombongannya kita, ya Allah, kasih ana syafaat buat dia. Biar dia enggak disiksa di kuburnya. Dikasih sama Allah. Minhu dakhan. Ini dari situ ana dapat bab untuk ngasih syafaat kepada orang tersebut. Kalau putus sama sekali enggak ada hubungan, susah. Ana enggak dapat kuota untuk kasih syafaat. Ini hasil موجود وكثير من الأولياء هكذا يشاهدون أحوال الموتى أحوال القبور ahli kubur ngasih tahu sesuatu kepada mereka, banyak itu masyhur ya, indal ulama wal aulia, itu bukan sesuatu yang tabu, bukan, wujud ya, dan tidak boleh dinyatakan bahwa hal itu itu khurafat, enggak terjadi. Ada wujud. Dan sahabat pun ada. Dan sahabat bagi duduk di kubur dengar baca surat. Ada orang yang baca Quran di bawahnya, ini apa? Kuburan fulan bin fulan, dia baca Quran. Dengar sahabat di bawah, dia hidup. Ya, mendengar daripada keadaan itu bisa terjadi. Taib. Wa innamal mumkinu, dan bahwasanya yang mungkin, min amsalina, dari seperti kita, musyahadatun, itu menyaksikan ukhra, yang lain. Jadi musyahadatul ukhra, jadi penyaksian yang lain, cara menyaksikan dengan cara yang lain, yaitu apa? Dhaifah, yang lemah, yang agak levelnya rendah. Apa itu? Illa annaha, hanya saja, aidan itu juga musyahadatul, penyaksian nabawiyatun, kenabian. Maksudnya penyaksian ini walaupun lemah tapi ada dibetulkan karena ada musyahadah ini kenabian. Karena tadi bilang tentang mimpi itu kata-kata juz nubuwah di hadis. Ayo. Wa'ani, maksudku biha, dengannya al-musyahadata, adalah penyaksian fil manami, di dalam tidur. Wahya, dan itu min anwaril nubuwah, termasuk dari cahaya kenabian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihatu, mimpi orang yang saleh, juz'un, Ru'ya salih, bermimpi yang baik gitu. Orang saleh juga. Mimpi yang baik itu adalah juz'un, adalah sebagian min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46 bagian minan nubuwah. Jadi kalau diartikan kenabian itu ada 46 bagian. Jadi mimpi yang baik, terus begini, ini semua baru jadi nabi. Dari 46 ini, ya, kemampuan yang Allah berikan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi, salah satunya adalah ar-ru'ya as-salihah. Bahwa juz' min ajza'in nubuwah. Jadi orang muslim mukmin bisa melihat itu. Dan itu ada haknya juga, ada benarnya juga. Karena Rasul bilang begitu. Baik. Wa aidan, dan itu juga inkisyafun, terbuka, keterbukaan. La yahsulu, yang tidak dapat dihasilkan, tidak bisa diperoleh illa, kecuali bin kisyai, dengan hilangnya al-ghisyawati, penutup anil qalbi, dari hati. Falidzalika, karena itulah, la yuthaku, tidak dipercaya, illa bi ru'yatir rajuli, kecuali dengan mimpinya seorang lelaki as-salih, yang saleh, as-sadiq, yang benar. Terus orangnya begitu. Jadi karena ru'ya itu rawan untuk salah lihat, maka tidak bisa kita main percaya kecuali dari siapa? Sumbernya dari orang yang zahirnya orang saleh, istiqomah, orang yang bagus, orang wali. Nah, mimpi mereka itu bisa kita jadikan sebagai salah satu bentuk musyahadah. Tapi kalau enggak susah. Kalau orang lain kita nggak bisa pegang. Taib.
Wa man kathura kadhbuhu, dan barang siapa Kadhibuhu. kadhibuhu, barang siapa yang banyak bohongnya, lam tasdik, tidak tasduk, maka tidak dipercaya, Tidak akan jujur, tidak akan benar. tidak akan benar ru'yahu, mimpinya. Ya, mimpinya pasti ngaco. Jadi orang yang suka bohong ketika dia yaqadhah, nanti mimpinya juga mimpinya aneh-aneh. Mimpinya nggak bener, ngeliat ini, ngeliat itu. Kenapa? Ya, itu tukang bohong sih. Makanya ngelihat sesuatu terbalik-balik. Kenapa? Karena cerminan yang ada dalam batinmu itu begitu terbalik-balik. Gara-gara ente bohong tuh cerminan ente bengkok. Ngelihatnya juga salah. Ya, begitu. Baik. Makanya kan asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Nabi udah bilang gitu. Baik. Wa man kathura fasaduhu wa ma'asiyahu wa Ma'asihi. ma'asihi, dan barang siapa yang banyak Kerusakannya dan kemaksiatannya, adzlam qalbuh, maka gelap hatinya. Fakana, maka apa, ma yarahu, apa-apa yang dilihatnya, atau gosa, adalah impian ahlam yang Adghat ahlam berarti apa? Mimpi nggak jelas. Bahasa sendiri gitu. Adghat ahlam berarti mimpi tidak jelas. Baik. Walidzalika, dan karena itulah amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan bitaharati, dengan bersuci, indan naumi, ketika hendak tidur. Lianam at-tahir, agar dia tidur dalam keadaan suci. Wa huwa isyaratun, dan itu adalah isyarat ila taharatil batini aidan, kepada sucinya batin juga. Fa huwal asal, maka itu adalah yang asli. Wa taharatu, dan sucinya Allah, dan kesucian Allah yang zahir, bimanzilati, adalah sebagian Bimanzilati titimah. Jadi kedudukannya sebagai penyempurna. Bimanzilati titimah, kedudukannya adalah penyempurna. Wa takmilah, sama penyempurna juga, laha, baginya. Jadi yang asli isyarat dari Rasulullah kalau mau tidur nam ala tahar. فإذا أردت النوم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Suruh wudu, suruh suci. Isyarah berarti hatimu juga إذا استطعت أن تنام وليس في قلبك حقد على أحد فافعل. Kata Nabi SAW begitu. Jadi kalau bersih hatinya, pas mimpi juga mimpinya bagus-bagus. Ada petunjuk di dalamnya. Bahkan bisa melihat orang yang sudah meninggal, ketemu dengannya. Dan itu hak ru'ya, hak. Nggak apa-apa. Selagi tidak mengajak kepada maksiat dan tidak melanggar, bisa aja jadi hak benar. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Saya akan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain sebelum beliau membawakan beberapa kisah-kisah kejadian orang-orang yang sudah meninggal.